pada part sebelumnya, Manggriu berkata bahwa Beklijong adalah bajingan yang lebih bajingan darinya. Manggriu mengatakan itu dengan sangat marah, dan mendengar itu, Beklijong hanya melihat ke arah Manggriu dalam diam. Lalu Beklijong tersenyum dan berkata, "Kau sudah 2 kali melewati batas sekarang." Lalu Beklijong menatap Manggriu dan berkata, "Aku selalu menyuruhmu untuk menjaga mulutmu." Mendengar itu, penasihat Sim menutup mulutnya dan hanya diam. Lalu tiba-tiba dia berteriak memanggil penasehat Manggriu. Dengan panik dia bertanya, "Apakah kau sudah gila?" Di depan wajah beliau kau berkata seperti itu. Lalu penasehat Sim meminta Manggriu untuk meminta maaf kepada Beklijong. Sedangkan Beklijong yang mendengar itu hanya menatap Manggriu dengan tatapan tajamnya. Lalu dia tersenyum memejamkan matanya dan berkata, "Tidak, biarkan saja. Aku akan memaafkannya untuk hari ini." Mendengar itu, Manggriu mendorong penasehat Sim dan berkata, "Sepertinya aku masih berguna untukmu." Merespon itu, Beklijong yang sudah memegang gelasnya tersenyum berkata, "Entah menjadi prajurit atau meriam, mereka masih sangat berguna jika di papan si Yangki." Mendengar itu membuat Manggriu terkejut, lalu dia bergumam berkata, "Pria yang bisa memanipulasi klan Jegal sendirian, memberikan harga pada hidup seorang penasehat sepertiku. Jika dia bilang aku sangat berguna, dan dia mencari banyak orang yang bisa digunakan." Lalu Manggriu terdiam menatap Beklijong, lalu bertanya, "Apakah Anda berencana menghancurkan si Cuan?" Mendengar itu, Beklijong hanya terdiam sembari meminum minumannya. Mendapatkan respon seperti itu, Manggriu berkata, "Sudah kuduga." Lalu dia melanjutkan, "Pepatah berkata selalu ada orang yang lebih baik darimu. Itu sangat tepat. Aku berterima kasih atas ajaran ini." Sedangkan mendengar percakapan mereka, penasehat Sim hanya terdiam kebingungan. Lalu Manggriu berkata, "Tapi, apa ini tidak terlalu cepat untuk membunuhnya sekarang? Ada tempat lain yang membutuhkannya." Merespon itu, penasehat Sim berteriak berkata, "Kita akan mulai perang besar dengan Sekte Laser. Apakah kita punya waktu untuk khawatir soal ikan kecil sepertinya?" Menjawab itu, Manggriu berkata, "Perang besar. Bukankah kau mengincar posisi kepala jenderal pasukan tempur?" Mendengar itu, Beklijong masih terdiam dengan minumannya. Lalu sembari mengeluarkan sesuatu di tangannya, dia berkata, "Tidak, itu tidak cukup dekat untuk mencapai tujuanku." Dia membuka semua jendela dengan telekinesisnya, menerbangkan banyak lembaran-lembaran buku ke udara. Dia melanjutkan, "Aku akan mengambil alih dunia demi diriku sendiri. Lupakan pikiran konyolmu dan dengarkan perintahku layaknya seekor anjing." Lalu dia menatap ke arah Manggriu dengan raut sangat serius dan melanjutkan, "Lalu, saat aku menguasai dunia, aku akan memberikanmu satu istana." Merespon itu, Manggriu tersenyum dan berkata, "Aku akan menerima kedermawananmu." Lalu Manggriu memutar tubuhnya, berjalan meninggalkan Beklijong dan penasehat Sim. Dia berkata, "Bahkan jika itu sangat beracun, tidak ada pilihan lain selain menerimanya sekarang." Lalu saat dia berada di luar, dia bergumam berkata, "Istana, dunia. Aku tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Aku hanya butuh dirinya. Jagang Jin, selama aku memilikinya, aku akan puas." Lalu di suatu tempat di tengah hutan, di mana ada sungai yang jernih di sana, Jagang Jin menggerak-gerakkan telapak tangannya. Lalu
sembari melihat tangannya, dia terdiam dan bergumam mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Berkata, sejak aku menggunakan teknik splitting arrow saat bertarung dengan Jack Gallion, sesuatu berubah di dalam tubuhku. Aku tidak merasakan sakit atau reaksi saat aku menggunakan ki. Dan lagi, tiba-tiba dia melihat ke arah hutan di sampingnya dan terdiam, lalu mengangkat tangannya dan mengarahkannya ke arah semak-semak itu sembari berteriak, "Dragon Binding Grip." Dia menangkap seekor ular, lalu melihat ular itu dan bergumam berkata, "Aku bisa menggunakan ki selama 60 tahun sekarang. Bukan hanya aliran ki yang terhubung dengan aliran sobek, aku juga bisa menggunakan seluruh energi di dalam tubuhku. Dengan begini, aku bisa menggunakan teknik rahasia sekte obat yang tidak bisa kugunakan sebelumnya." Dia dibuat bertanya-tanya, apakah ini efek splitting bullet arrow atau bukan. Lalu dia melanjutkan gumamannya, "Aku belum pernah dengar Fingergel bisa meningkatkan energi internal penggunanya." Tapi dia menatap ke arah ular itu dan melanjutkan, "Gadis keadilan tak tergoyahkan mungkin sudah tahu saat dia memberikan langkah ini kepadaku." Lalu dia melepas ular itu dan sembari melihat ular itu pergi, dia melanjutkan gumamannya berkata, "Aku bisa terus menjadi lebih kuat." Setelah mengatakan itu, Jagangjin berjalan memasuki hutan meninggalkan sungai di belakangnya. Dan pada saat sore harinya, Jagangjin masih berjalan. Di ujung barat Laut Unam, Istana Hoguang yang hanya bisa dijangkau dengan berjalan melewati Sichuan. Tujuan akhir perjalanan balas dendam ini, di mana Li Jongbek berada. Jagangjin tiba-tiba berhenti. Melihat sebuah kota, dia berkata, itu pasti jalan terakhir menuju Sichuan, desa Nanji." Dia melihat ke arah desa itu tapi hanya terdiam, memandang desa itu dengan sangat teliti. Lalu tiba-tiba dia menoleh dan bertanya, "Siapa itu? Tunjukkan dirimu." Siluet seorang pria besar berdiri di atas batu. Melihat siluet pria itu, Jagangjin dibuat bertanya-tanya, siapa pria itu? Dan saat pria itu terlihat, Jagangjin tiba-tiba terkejut karena aura di belakangnya. Pria itu mengeluarkan aura monster yang sangat besar, menandakan bahwa dia sangat ingin membunuh Jagangjin. Merasakan hawa itu, Jagangjin terlihat sangat kesakitan. Tubuhnya gemetar, dia bergumam berkata, "Aku tidak bisa bergerak." Lalu dia memuntahkan darah dari mulutnya, lalu memukul ke sampingnya, membuat sesuatu di sampingnya retak, seolah mereka sudah dikelilingi oleh tembok kaca. Sedangkan pria itu melihat Jagangjin tertawa. Matanya terlihat mulai menghitam sebelah. Dia berkata, "Kau bisa merusak mata penghancurku hanya dengan itu. Kamu punya jumlah darah yang luar biasa karena masih sangat muda. Dengan kekejamanmu itu, kau merenggut nyawa keponakanku." Mendengar itu membuat Jagangjin bertanya, "Apa maksudmu keponakan? Apakah kau?" Tapi pria itu memotong kalimat Jagangjin sebelum Jagangjin menyelesaikannya. Pria itu berkata, "Aku Jegalmyeong dan aku paman Darion. Aku datang dari klan Jegal untuk mengadilimu. Dosa yang membuat klan Jegal berlumuran darah. Kau pantas dihukum dan dihancurkan jadi 1000 keping. Tapi sebelum itu, aku memberimu satu penawaran. Beritahu aku lokasi detail dan tujuan sekte laser, tempat asalmu. Jika kau mau, aku akan membunuhmu dalam sekali serangan." Merespon itu, Jagangjin menghela nafas dan berkata, "Aku tidak punya hubungan dengan sekte laser. Kematian Jegalion, aku tidak bisa bilang bukan aku yang bertanggung jawab, tapi aku penyebab secara tidak langsung." Mendengar itu, Jegalmyeong langsung berkata, "Pembohong, apa kau pikir berbohong di sini akan menyelamatkanmu?"
kekuatanmu. Kejahatanmu sudah tersebar luas di seluruh aliansi. Merespon itu seolah tidak peduli. Jagang Jin berkata, aku hanya menjawab pertanyaanmu dengan catatan. Aku mau menanyakan sesuatu padamu juga. Sejak kapan klan Jegal menjadi anjing yang mendengar setiap kata dari aliansi? Kau kurang bijak untuk melihat kebenaran, dan kau datang hanya untuk menangkapku. Aku tidak menemukan jejak apapun dari yang kau sebut keadilan. Mendengar kalimat Jagang Jin membuat Jegalmyong marah, lalu berteriak berkata, kau tidak hanya membunuh Yon, tapi kau juga berani menghina klan kami. Dia menutup kipasnya, lalu menghentakkan kakinya, membuat batu di bawahnya retak sampai ke bawah. Melihat hal itu, Jagang Jin terkejut tapi hanya bisa terdiam. Lalu Myong melompat ke bawah dan berkata, jangan bingung, ini bukanlah percobaan atau duel. Dia mengeluarkan sedikit auranya, membuat batu yang tadinya jadi pijakannya terjatuh. Lalu dia melanjutkan, ini adalah eksekusimu atas dosa-dosamu. Myong terlihat sangat marah. Urat-urat keluar dari kepalanya dan merespon itu. Jagang Jin bertanya, jika kau sudah memutuskan, kenapa kau ragu? Jagang Jin menatap Jegalmyong dengan mata membara dan berkata, tunjukkan apa itu hukumanku. Mendengar itu, Jegalmyong mengeluarkan aura membunuhnya, dan melihat itu, Jagang Jin hanya terdiam dengan raut wajah yang serius. Lalu Jegalmyong menatap ke arah Jagang Jin dalam diam, hanya menunjukkan auranya yang sangat kuat. Lalu dia berdeham menutup matanya dan berkata, ejekan rendahan, apa kau berencana untuk menggunakan racun di punggungmu jika aku kehilangan kesabaran dan berlari ke arahmu? Jegalmyong sadar bahwa Jagang Jin sudah menyiapkan sesuatu di belakangnya, lalu melanjutkan, aku tidak akan memainkan permainan kotormu, bahkan cakaran kecil pun. Darah klan Jegal lebih penting daripada darah kotormu itu. Dan jika aku membunuhmu dengan mudah, masih belum cukup sebagai hukuman dosa-dosamu. Mendengar itu, Jagang Jin bertanya, lalu apa yang ingin kau lakukan? Merespon itu, Jegalmyong berkata, klan Jegal punya rencana kami sendiri. Melihat dari bagaimana kau datang, kau pasti sudah melewati desa Nanji menuju Sichuan, tapi kau tidak akan pernah sampai ke sana. Saat kau meninggalkan desa Nanji, Jegalmyong mengibaskan kipasnya dan berteriak berkata, dunia akan berubah menjadi neraka. Ternyata saat mengibaskan tangannya, Jegalmyong melemparkan sesuatu ke arah Jagang Jin, membuat Jagang Jin terkejut melihat ke arah sesuatu yang dilemparkan oleh Jegalmyong. Itu adalah secari kertas. Lalu Jegalmyong berkata, ambil itu. Mendengar itu, Jagang Jin mengambilnya dengan diam. Lalu Jegalmyong melanjutkan, itu hukuman mati dari klan Jegal. Itu hanya kami berikan kepada mereka yang bersumpah harus kami bunuh. Kami akan memenjarakanmu dalam pasukan klan Jegal. Kau tak akan bisa mengemis demi hidupmu di sana, atau kau akan mengemis sampai akhir hayatmu. Kau akan mati dengan ketakutan yang mengerikan. Lalu Jegalmyong memutar tubuhnya dan berkata, persiapkan dirimu sebelum kamu datang ke sana agar keputusanmu bertambah besar. Dan setelah mengatakan itu, Jegalmyong melompat pergi meninggalkan Jagang Jin sendiri. Dan setelah ditinggalkan, Jagang Jin mencengkram kertas yang diberikan oleh Jegalmyong dan berkata, baiklah, aku terima undangannya. Lalu
Jagangjin memakan kertas itu. Dan saat di desa Nanji, Jagangjin baru sampai di sana. Saat dia berjalan, dia bergumam berkata, "Seperti dugaanku, klan Jegal membuat gerakan mereka. Aku berencana menemui mereka di Sichuan, tapi gerakan mereka lebih cepat dari yang kuperkirakan. Ini akan berbeda dengan pertarungan-pertarunganku sebelumnya, di mana aku mengatur jebakan." Orang-orang yang dilewati Jagangjin melirik ke arah Jagangjin seolah-olah mereka sudah disiapkan oleh klan Jegal. Lalu, sembari melewati seorang pengemis, Jagangjin melanjutkan gumamannya. "Bahkan, pertarungan kali ini tentang bagaimana aku melawan strategi musuh, tapi mereka unggul dalam jumlah dan lokasi. Aku hanya seperti tikus dalam kurungan." Dan semua orang yang di belakang Jagangjin menatap Jagangjin seperti manusia yang haus darah. Lalu Jagangjin masuk ke suatu tempat dan melanjutkan gumamannya. Tapi klan Jegal tidak cepat menangkapku dan membiarkanku di desa Nanji. Melihat Jagangjin masuk ke tempatnya, pria itu berkata, "Selamat datang." Lalu Jagangjin menoleh ke kanan dan ke kiri bergumam, "Pasti ada alasannya." Dan pria pemilik tempat bertanya, "Apakah kamu mencari sesuatu?" Lalu Jagangjin melihat sebuah celurit yang diikat dengan rantai panjang, lalu bergumam, "Aku tidak boleh membuang waktu yang diberikan kepadaku." Dia mengambil celurit itu dan bertanya, "Berapa harganya?" Lalu melanjutkan gumamannya, "Membalikkan keadaan selalu jadi langkah yang tidak terduga. Aku butuh banyak faktor sehingga musuh tidak bisa memprediksiku." Dan pada saat sore harinya, klan Jegal sudah membangun perkemahan di area hutan, dan Jegalmyeong duduk di dalam sebuah tenda bersama seseorang. Jegalmyeong berkata, "Apa mata-mata sudah tiba?" Menjawab itu, orang di sampingnya berkata, "Mereka tidak akan segera tiba di tenda. Dia adalah penasehat strategi klan Jegal, Jegal Songi." Lalu seseorang datang melapor. Melihat itu, Songi berkata, "Apa itu?" Lalu orang yang baru datang berkata, "Belum ada pergerakan sementara ini. Kelihatannya dia akan meninggalkan desa Nanji beberapa saat lagi." Sehari setelah dia membeli senjata, dia tidak melakukan apapun selain berlatih setiap hari. Merespon itu seolah meremehkan Jagangjin. Songi bertanya, "Berlatih?" Pria yang lucu. "Berlatih sekarang tidak mengubah apapun." Lalu orang yang baru datang berkata, "Apakah menurut Anda dia sudah gila seperti yang lainnya? Orang-orang yang sebelumnya mendapatkan hukuman mati dari klan Jegal." Menjawab itu, Jegalmyeong berkata, "Tidak, jangan meremehkannya. Apa kau lupa? Dia yang membunuh Hyon. Hyon mempelajari teknik manipulasi gerbang biru. Jadi kemampuan bela dirinya tidaklah rendah. Dia juga punya pil anti racun dari aliansi seni bela diri untuk bisa membunuhnya. Si pincang racun harus punya banyak trik, dan saat aku berhadapan dengannya, dia tidak terlihat ketakutan sama sekali. Malah, dia mempersulitku mencari kesempatan." Mendengar itu, Songi berkata, "Mereka bilang dia itu pria yang licik yang bersedia melakukan apapun saat dia menghadapi sekte racun dari Unam. Dia lebih sering menggunakan akalnya daripada pertarungan. Akan aman jika kita berasumsi dia sedang merencanakan beberapa trik lagi." Lalu orang yang baru datang berkata, "Kenapa Anda memberi waktu pada si pincang racun? Mungkin ada beberapa kerusakan tambahan jika kita menyerangnya di desa Nanji sekarang." Mendengar itu, Jegalmyeong menggenggamkan tangannya, terlihat gemetar lalu berteriak berkata, "Klan Jegal tidak pernah kalah dalam hal strategi." Dia memukul meja dan melanjutkan, "Jika dia mencoba menggunakan akalnya
berikutnya, kita akan menunjukkan padanya kebijaksanaan yang luas dari klan Jegal. Itulah cara klan Jegal. Mendengar itu, pria yang baru saja melapor menunduk lalu meminta maaf. Sedangkan Jegalmyong bergumam dengan marah berkata, jika kita mengakhiri dendam hanya dengan satu orang setelah Yon meninggal, seluruh dunia akan mentertawakan klan Jegal. Dia hanyalah umpan yang hidup dan di suatu tempat yang berbeda. Seekor burung pengantar surat terbang di udara, lalu mendarat di tangan seseorang yang berkata, "Kau datang tepat waktu, kawan." Lalu pria itu membuka surat yang diterimanya dan terkejut, lalu berteriak memanggil tuannya berkali-kali. Dia berlari dan langsung bersujud di depan wanita kebijaksanaan, lalu berkata, "Kita baru saja memperoleh informasi dari informan kita di UNAM. Mereka adalah sekte laser." Lalu sembari memberikan surat itu kepada pemimpinnya, pria itu berkata, "Desa Nanji sekarang dikepung oleh klan Jegal. Bahkan penduduk di sana tidak menyadarinya. Tapi ada kabar di antara seniman bela diri. Orang yang ada di sana mungkin adalah..." Tapi pemimpinnya memotong berkata, "Pincang racun yang mengerikan. Malang sekali takdir anak itu. Aku tahu sesuatu akan terjadi saat dia membunuh Yongbong. Tapi seluruh klan mengejarnya." Lalu wanita itu berhenti dan bertanya, "Apa maksudmu sudah lebih dari 2 minggu?" Merespon itu, orang yang baru mengantarkan surat berkata, "Jadi si pincang racun mengerikan tidak pergi dari desa Nanji setelah dapat hukuman mati. Dia berpura-pura mengemas barangnya dan kemudian membongkarnya lagi untuk mengalahkan klan Jegal dan mendapatkan informasi setiap kali dia mencoba pergi." Mendengar itu, wanita itu tertawa lalu berkata, "Sangat cocok untuk anak pemberani. Karena itu menyebabkan banyak persediaan makanan yang dihabiskan. Jadi klan Jegal meminta aliansi bela diri untuk membantunya. Dan setelah mereka menangkap pincang racun, mereka bilang akan menyerang kita, sang pedang hitam, bersama aliansi seni bela diri." Pria itu terlihat marah dan bertanya, "Bukankah ini waktu yang sempurna untuk menyerang klan Jegal?" Mendengar itu, pemimpinnya berkata, "Tidak, buruk." Dan orang itu berterima kasih tersipu karena merasa dipuji. Dan melihat itu, pemimpinnya berkata, "Tidak, aku bukan memujimu. Aku bicara tentang klan Jegal. Klan Jegal yang hebat menjaga jalan tanpa mendirikan jalur pasokan yang tepat. Klan Jegal sangat hebat dalam strategi militer. Tidak mungkin mereka lupa aspek penting dalam strategi, yaitu pasokan. Mereka menghubungi kita, menunggu untuk membebaskan pincang racun yang diketahui anggota sekte laser." Mendengar itu membuat orang yang mengantarkan surat terkejut, lalu berkata, "Kita harus mengabaikannya." Tapi pemimpin sekte laser berdiri dan berkata, "Tidak, kita harus bersiap ke UNAM. Jika kita mengabaikannya, klan Jegal yang sudah menyiapkan jebakan ini akan kecewa." Mendengar apa yang dikatakan oleh pemimpinnya, pria itu terkejut bertanya, "Apa maksudnya?" Lalu pemimpin klan laser membakar suratnya dan bergumam, memberikan julukan yang luar biasa, seperti pincang racun mengerikan. Pada anak seperti itu pasti idemu. Orang di balik klan Jegal sekarang ini. Kau masih kalah dalam trik dan taktik kotormu. Suatu hari, ujung tombak akan mengarah padamu." Lalu dia membuka kipasnya dan berkata, "Baiklah, ayo ikut dalam permainannya." Lalu kita dipindahkan ke aliansi seni bela diri cabang Guizhou. Sebilah kunai melesat bersama dengan kertas di pucuknya.
giginya melesat sangat cepat di samping murid Bek Lijong. Tapi murid Bek Lijong tidak terkejut. Lalu dia menoleh dengan wajah yang datar, melihat ke kunai dan surat itu. Lalu terdengar suara teriakan. Dan saat pria itu mencoba meninggalkan tempatnya, bawahannya bertanya, "Tuan muda, mau kemana Anda?" Mendengar itu tanpa menoleh, pria itu menjawab, "Aku pergi keluar." Mendengar itu, bawahannya berkata, "Sekarang," tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, pemuda itu berteriak sangat kuat berkata, "Ini darurat, jadi lakukan sesuatu untuk memberi tahu master." Pria itu terlihat sangat marah mengeratkan giginya, lalu berkata, "Pincang racun mengerikan, tetaplah di sana dengan hidup utuhmu." Surat yang baru saja dibacanya berisi tentang informasi di mana Jagangjin berada. Lalu murid Bek Lijong berkata, "Aku akan menghentikan tangisan jiwa adik Yon."